Saya kira dengan catatan ya, jadi masih diperlukan untuk digunakan dengan catatan kekurangan-kekurangannya itu segera dirapihkan. Saya agak yakin berpandangan akan penting digunakan ya, karena memang sistem pemilihan kepala daerah kita ini kan sebetulnya lebih sederhana ya. Jadi persiapan untuk merapihkannya itu lebih mungkin dilakukan di waktu yang tersisa ini begitu. Tetapi ini semua akan lebih bisa dipastikan berhasil atau bisa kita simpulkan nanti akan lebih siap kalau memang para pemangku kepentingan ini dibuka ruangnya untuk terlibat. Misalnya contohnya besar sebetulnya peran itu ada di Komisi 2 ya. Jadi kalau Komisi 2 juga baru membuka ruang konsultasi membahas ini terutama dalam peraturannya ya misalnya ya, itu ya nanti saja, toh pemungutan suara masih ada, sekarang masih urusan pencalonan dulu katanya kan gitu, nanti baru kampanye dulu misalnya gitu. Nah kalau masih model seperti itu tentu akan selalu kehabisan waktu, tidak akan cukup waktu untuk mempersiapkan sistem dengan lengkap begitu. Nah, tetapi tadi kita sudah dengar bahwa Pak Doli akan segera memanggil KPU. Yang kedua, partisipasi dari pemangku kepentingan yang lain itu juga sangat penting. Nah, ini yang tidak terlihat di dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya penyiapan Sirekap yang lalu. Jadi mereka kelihatannya asik sendiri dengan pengembangnya, dengan internalnya begitu. Kita pun juga nggak tahu persis gitu. Sehingga model ini harus dirubah. Jadi KPU pun di dalam menyusun, menguji atau apa ya diundang saja. Ya, banyak kan ahli-ahli IT, ahli-ahli tentang bagaimana untuk memastikan banyak pihak itu bisa menggunakannya dengan lebih mudah dan sebagainya gitu ya. Itu perlu dilibatkan gitu. Jadi jangan lanjutkan gaya-gaya kerja penyelenggaraan yang tertutup begitu ya. Saya kira itu. Jadi intinya kami di Netgrid dan juga teman-teman yang tergabung di dalam koalisi yang sampai hari ini masih, yaitu Jaga Suara 2024, itu masih berkeyakinan bahwa teknologi tetap kita perlukan, banyak hal yang bisa kita manfaatkan, dalam hal ini Sirekap, namun dengan sejumlah perbaikan yang harus dilakukan dalam waktu segera gitu ya. Yang lain lagi nih. Ya saya kira ini sesuatu yang memang ya sudah seharusnya dilakukan, karena tidak bisa satu lembaga yang sangat penting proses kerjanya, yaitu memilih para pemimpin baik di dewan maupun di eksekutif, tetapi kemudian dipimpin dengan orang yang sebetulnya punya sejumlah permasalahan. Nah, jadi tentu saya prihatin dengan hal ini. Kenapa sampai harus terjadi seperti ini? Karena sebetulnya peringatan-peringatan ini kan sudah panjang ya. Nah, yang lain yang lebih penting adalah bagaimana kemudian yang tersisa atau yang masih banyak sebetulnya 6 ini, nanti ada calon yang baru, itu betul-betul segera ya merapihkan dirinya ya, mengajak semua penyelenggara sampai tingkat daerah itu tidak bisa menganggap enteng gitu ya, urusan-urusan perilaku sesuai dengan kode etik, sesuai janji itu harus
tetap dijalankan gitu. Karena ancamannya gitu seolah-olah ini bisa tidak ketahuan mungkin, atau ini urusan pribadi saya. Tidak bisa seperti itu melihatnya. Mereka adalah memimpin lembaga yang besar, lembaga yang semua orang harus meyakini ini lembaga yang bisa kita percaya gitu. Nah, jadi kalau pemimpinnya punya masalah, sangat bisa berdampak terhadap lembaganya. Kira-kira itu komentar saya. Jadi mudah-mudahan mereka segera menata dirinya, kerja dengan baik, patuhi peraturan yang berlaku, termasuk etika dan pedoman perilaku penyelenggara kita. Terima kasih banyak. Terima kasih udah hadir ya teman-teman semua. Ada Bapak Ahmad Doli Kurnia dari ke-6 anggota KPU berhalangan hadir seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Jadi dia ini tidak 100% asing karena kan demokrasi suatu negara melalui kerjasama dengan pun dengan menggalang kerjasama global maupun regional. TPS terbesar di dunia. TPS. Ini adalah angka yang fantastis. Bayangkan saja, mengumpulkan pemilih-pemilih itu di sebuah sekolah atau di sebuah gedung, sehingga jumlah pemilih mudah bagi pemilih untuk praktek menghitung suara secara terbuka sebagai peserta pemilu. Ini si rekap ini seharusnya bisa KPU. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza Lesmana, ya, saya Koalisi Jaga Suara 2024 ya. Jadi kami sumber datanya ini. Kalau situng itu dia menggunakan salinan